Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muqtadana wa mustafana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sahibil hujajil qati'ati wal barahin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yawmil liqa'i wa din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ingin selamat nantinya di akhirat, mereka adalah orang-orang yang ingin selalu mencari celah, ingin untuk mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka kelak nanti di hari kiamat. Bagaimanapun caranya, sekecil apapun kesempatan tersebut sebelum mereka nanti berada di hari kiamat, mereka akan laksanakan ketika berada di atas muka bumi ini. Sekecil apapun ada kesempatan untuk bisa selamat nanti di hari kiamat, maka di dunia mereka akan jadikan harapan yang kecil tersebut itu adalah sebuah peluang untuk bisa selamat nanti di hari kiamat. Itulah para ulama, para aulia, para salihin, mereka menjadikan malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana mereka ingin untuk menjadi orang yang selamat kelak nanti di hari kiamat, walaupun terkadang mereka menjadikan hadis-hadis yang dengan sanad dhaif mereka gunakan sebagai dasar untuk bisa menyelamatkan mereka di hari kiamat kelak. Kenapa saya katakan begitu? Ya, Anda berbicara tentang fadail dan fadilah yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Kita memang tidak pungkiri bahwa itu diriwayatkan dengan ahadits dhaifah, walaupun para ulama menggunakan hal tersebut di dalam fadailul a'mal. Ahadits dhaifah tersebut walaupun diperselisihkan oleh para ulama kesahannya, baik yang diriwayatkan ada 10 daripada hadis diriwayatkan tentang fadilah daripada nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad-sanad mereka dan Imam Ahmad. Tapi mereka melihat dalam sanad yang dhaif ini, mungkin ini adalah sebuah daripada kesempatan untuk bisa menyelamatkan daripada diri mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat doa yang kita baca ini adalah doa pamungkas, doa yang sangat dan sangat diharapkan oleh seluruh daripada manusia, karena di dalam daripada doa-doa ini berisi adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan bahwa para aulia, para salihin, mereka itu paling takut satu hadis. Ini para wali, para soleh, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti Al-Faqih Al-Muqaddam, dan banyak lagi. Satu hadis yang mereka takutkan di dalam hidup mereka, yaitu adalah hadis yang berbunyi, hadis yang menjelaskan tentang perkara al-qada wal qadar,
di mana Rasulullah bersabda, "Lau kana ahadukum ya'malu ka'amali ahli al-jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha walau kana ahadukum ya'malu ka'amali ahli an-nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha." Kalau seandainya ada salah satu di antara kalian yang beramal, amal perbuatannya tersebut adalah amal perbuatan soleh yang luar biasa dalam kesehariannya, sampai antara dia dengan surga sudah jarak sejengkal saja, dekat sekali, tapi di akhir daripada umurnya Allah jadikan kepadanya su'ul khatimah, maka di akhir umurnya dia beramal seperti penduduk neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini yang ditakutkan. Setiap para aulia, setiap para kaum salihin membaca daripada hadis ini, mereka gemetar, mereka takut. Ternyata di atas sana mereka itu tadi tertulis daripada hamba-hamba Allah yang asgia, walaupun amal perbuatan mereka adalah amal perbuatan orang-orang yang baik yang menunjukkan penduduk surga. Oleh karena itu, di malam yang penuh barakah ini ada kesempatan untuk bisa berdoa kepada Allah, karena tidak ada yang bisa untuk menolak daripada al-qadha illa du'a. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak daripada qadha Allah kecuali doa kita kaum muslimin. Dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala yatajalla ala ahli al-ard, yanzilu ila sama'id dunya, seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dalam hadisnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban turun dari langit yang ada di atas menuju daripada langit bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka daripada pintu maghfirah, membuka daripada pintu ijabah kepada siapapun yang meminta ampunan kepada Allah dan meminta daripada doa kepada Allah, maka akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan inilah yang dilakukan oleh mereka para ulama untuk mengadakan daripada sebuah amalan yang sampai sekarang Anda jangan kaget. Amalan menghidupkan daripada nisfu Sya'ban ini bukan baru. Ini sudah dimulai pada zaman at-tabi'in. Bahkan doa yang kita baca, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, sampai akhir daripada doa ini adalah doa yang ditulis oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Doa ini memang beliau tulis hanya ingin supaya kita menjadi orang-orang suada yang bahagia nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah apalagi menyedihkan dengan usaha yang luar biasa, tapi di akhir daripada hayat menjadi daripada penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu apa yang diamalkan oleh mereka para salafun saleh, semuanya berdasar, tiada tanpa dasar, semuanya berdasar. Bahkan puasa pada hari besok sekalipun itu pun diriwayatkan dengan sanad dhaif. Tapi sesuatu yang tidak diriwayatkan, pasti mereka berkata ada solat namanya solat nisfu Sya'ban. Para ulama hadis mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut maudhu'. Para salaf kita tidak mengerjakan solat tersebut. Tapi hadis dhaifah yang diriwayatkan oleh para a'immah dan bisa digunakan untuk fadailul a'mal, dan salaf mengerjakan hal tersebut, ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang diamalkan para salaf semuanya berdasar dan niatan cuma satu. Kita mengadakan daripada hal ini sama seperti kita tadi bekerja sebagai seorang pedagang, apalagi di masa pandemi seperti begini. Kita lihat dan kita lebih di dalam perkara akhirat kita lebih daripada seorang pedagang di masa pandemi, di mana masa ini adalah masa orang kesulitan cari pekerjaan. Ada kesempatan kecil bagi pedagang untuk bisa mengelola daripada dagangannya menjadi besar. Mereka akan lakukan daripada hal tersebut. Bagaimana dengan akhirat kita? Akhirat kita yang dimana kita hidup di sini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ma uridu minhum an yut'imun. Kita cuma ibadah. Dan
Kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah, berarti kita sukses berada di dunia. Kalau tidak, tempatnya adalah neraka Allah wal'iyadhu billah. Apalagi kalau dia mati dalam keadaan musyrik, kafir, su'ul khatimah, menyekutukan Allah, neraka, ila jahannama wa bi'sal masir, khalidina fiha abada. Mereka akan menjadi orang-orang yang kekal berada di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat daripada malam nisfu Sya'ban pada malam hari ini, kita berdoa mudah-mudahan yang hadir semuanya dijadikan daripada suada, orang-orang yang berbahagia nanti di hari kiamat, ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari mulai rezekinya, dan yang terpenting adalah kita semuanya ditulis dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadza minni, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.